Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Litri Gabriel dengan nomor induk mahasiswa 19651090 dengan dari kelas 7D Akuntansi Manajerial. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen berdasarkan aktivitas pada mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan. Manajemen berdasarkan aktivitas atau yang disebut Activity Based Management atau ABM adalah pendekatan untuk keseluruhan sistem yang terintegritas dan berfokus pada perhatian manajemen atas berbagai aktivitas dengan tujuan meningkatkan nilai bagi pelanggan dan laba yang dicapai dengan mewujudkan nilai ini. ABC adalah sumber utama informasi manajemen berdasarkan aktivitas. Adapun dua model manajemen berdasarkan aktivitas dibagi atas dua dimensi. Yang pertama ada dimensi biaya. Dimensi biaya memberikan informasi mengenai sumber daya, aktivitas dan objek biaya yang menjadi perhatian setiap produk, pelanggan, pemasok, dan distributor. Tujuannya adalah memperbaiki akurasi pembebanan biaya. Yang kedua ada dimensi proses. Memberikan informasi mengenai aktivitas apa saja yang harus dilakukan, mengapa, dan seberapa baik aktivitas tersebut dilakukan. Tujuannya adalah mengurangi biaya. Berikut adalah model ABM 2 dimensi. Bisa teman-teman lihat di layar. Kemudian analisis nilai proses dibagi menjadi tiga, yaitu analisis penggerak. Analisis penggerak mengelola aktivitas memerlukan pemahaman tentang apa yang menyebabkan biaya aktivitas. Setiap aktivitas memiliki masukan dan keluaran. Masukan aktivitas, activity input, merupakan sumber daya yang dibutuhkan oleh aktivitas untuk memproduksi keluaran. Keluaran aktivitas, activity output, merupakan hasil atau produk dari aktivitas. Ukuran keluaran aktivitas menunjukkan berapa banyak aktivitas tersebut dilakukan dan merupakan ukuran yang dapat dikuantifikasi. Kemudian yang kedua ada analisis aktivitas. Analisis aktivitas merupakan inti analisis proses. Analisis aktivitas adalah proses mengidentifikasi, menyusun gambaran, dan mengevaluasi aktivitas dalam suatu organisasi. Analisis tersebut seharusnya dapat mengidentifikasi aktivitas apa yang dikerjakan, berapa banyak orang yang melaksanakannya, aktivitas tersebut, waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas, serta melakukan penilaian aktivitas organisasi, termasuk rekomendasi untuk memilih dan menerapkan aktivitas yang menambah nilai. Kemudian yang ketiga adalah pengukuran kinerja. Penilaian terhadap seberapa baik suatu aktivitas atau proses dilaksanakannya merupakan hal yang sangat mendasar bagi manajemen dalam upaya untuk memperbaiki profitabilitas. Ukuran prestasi aktivitas dapat dinilai atas dasar keuangan dan non-keuangan. Ukuran ini dirancang untuk menilai seberapa baik suatu aktivitas dilaksanakan dan apa hasil yang telah dicapai. Efisiensi memfokuskan hubungan antara masukan dengan keluaran aktivitas. Kualitas berkaitan dengan apakah sejak pertama kali aktivitas telah dilaksanakan dengan benar. Waktu digunakan dalam menjalankan aktivitas. Waktu ini sangat penting, karena semakin lama waktu yang diperlukan oleh suatu aktivitas, maka semakin banyak sumber daya yang dikonsumsi oleh aktivitas tersebut. Ukuran kinerja keuangan harus dapat menyediakan informasi mengenai dampak perubahan kinerja aktivitas yang dinyatakan dalam suatu uang. Berikut adalah rumusan biaya bernilai tambah. Biaya bernilai tambah yaitu rumusnya SQ dikali SP. Biaya tak bernilai tambah yaitu rumusnya dalam kurung AQ dikurang SQ dikali dengan SP, di mana SQ yaitu tingkat output bernilai tambah suatu aktivitas, SP yaitu harga standar per unit ukuran output aktivitas, dan AQ yaitu kuantitas sesungguhnya yang digunakan untuk sumber daya fleksibel atau kapasitas aktivitas praktis yang dibutuhkan untuk sumber daya terikat. Ukuran non-keuangan bagi kinerja aktivitas. Yang pertama ada ukuran efisiensi,
Yang kedua ada otomatisasi, yang ketiga ada penyimpanan persediaan, yang keempat ada kualitas, kemudian yang kelima ada waktu, kemudian ada kendalaan, yang selanjutnya ada ketertanggapan, dan yang terakhir ada efisien siklus manufaktur. Baik, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.